Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dimanapun berada, kita dan keluarga dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin ya robbal alamin. Dosen pengampu mata kuliah Asesmen Kebutuhan dan Perencanaan Pendidikan, Bapak Dr. Suhaimi SPD MPD, serta Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 dengan anggota Rahmadani, Rusdiansyah, Ahmad Rishad, Muhammad Fadlianur, Mary Mahrianti, dan saya sendiri Siti Zahra Yundiapi akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Mengelaborasi Rencana Pendidikan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali presentasi hari ini, submateri yang saya bawakan adalah tentang manajemen pendidikan. Secara konseptual, manajemen pendidikan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan. Terkait dengan pokok bahasan kita hari ini, yaitu mengelaborasi rencana pendidikan, maka yang akan kita kaji lebih dalam adalah bagian perencanaan pendidikan. Perencanaan merupakan suatu proyeksi tentang apa yang harus dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai suatu proyeksi, perencanaan memiliki beberapa unsur kegiatan. Unsur pertama yang harus dilakukan dalam perencanaan yaitu kegiatan mengidentifikasi. Setelah melakukan kegiatan mengidentifikasi, unsur berikutnya adalah menginventarisasi dan menyeleksi kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Nah, selanjutnya mengadakan spesifikasi yang lebih rinci mengenai hasil yang akan dicapai. Kemudian mengidentifikasi persyaratan atau kriteria untuk memenuhi setiap kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi kemungkinan alternatif, strategi, dan sasaran bagi pelaksanaannya. Sekian dari saya. Untuk materi berikutnya tentang hal-hal yang harus dicermati dalam merencanakan pendidikan, pentingnya merencanakan pendidikan, proses elaborasi rencana pendidikan, bentuk-bentuk perencanaan pendidikan, dan proses penyusunan program identifikasi proyek masing-masing akan disampaikan oleh rekan kelompok 4 secara bergantian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rishad. Di sini saya akan menerangkan mengenai beberapa hal yang harus dicermati dalam merencanakan pendidikan. Menurut Bang Hart dan Trull tahun 1973, hal yang harus dicermati dalam merencanakan pendidikan ada 5. Yang pertama yaitu mengidentifikasi berbagai kebijakan terkait dengan sistem pendidikan. Yang kedua, mengevaluasi dan mempertimbangkan berbagai alternatif metode pendidikan dan dalam kaitannya dengan masalah-masalah khusus pendidikan. Yang ketiga, mencermati masalah-masalah kritis yang memerlukan perhatian, penelitian, dan pengembangan. Yang keempat, mengevaluasi keunggulan dan kelemahan sistem pendidikan yang ada. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu melaksanakan kajian terhadap sistem pendidikan dan komponen-komponennya. Maka dari itu, perencanaan berfungsi sebagai pemberi arah bagi terlaksananya aktivitas yang disusun secara komprehensif, sistematis, dan transparan. Yang selanjutnya yaitu mengenai pentingnya perencanaan pendidikan.
Perencanaan pendidikan yaitu proses menetapkan keputusan yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai, sumber-sumber yang akan diberdayakan, dan teknik atau metode yang dipilih secara tepat untuk melaksanakan tindakan selama kurun waktu tertentu agar penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan bermutu. Perincian rencana. Di sini ada 5 indikator untuk merincikan sebuah rencana, yaitu yang pertama, kegiatan yang harus dilakukan. Contohnya seperti kegiatan ospek yang ada di sekolah. Yang kedua yaitu siapa yang akan melakukan kegiatan itu. Contohnya pada kegiatan ospek tentu pasti ada siswa yang baru masuk, biasa juga disebut sebagai peserta, dan ada OSIS yang menjadi tukang ospek, dan ada juga guru yang menjadi pembina atau controller dalam acara tersebut. Yang ketiga, di mana kegiatan itu akan dilaksanakan. Yang pastinya beberapa kegiatan ospek diadakan di sekolah masing-masing. Yang keempat, sumber daya apa saja yang akan digunakan. Contohnya yaitu di sini lebih mengarah kepada media. Pada acara ospek tersebut maka akan digunakan beberapa media. Contohnya seperti diharuskannya membawa alat tulis seperti pensil, pulpen, dan buku. Yang kelima yaitu bagaimana keberhasilan dari setiap aktivitas akan dinilai. Nah, contohnya di sini seperti pada kegiatan ospek, para peserta diharuskan mempunyai atau membuat resumen pada kegiatan ospek tersebut mengenai apa saja yang disampaikan oleh guru-guru atau pembina yang nantinya akan memberikan materi tentang seperti tata letak sekolah, terus kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Nah, maka siswa harus membuat resumen mengenai itu, karena nanti resumen itu yang akan menjadi nilai pertimbangan kelulusan peserta tersebut dalam acara ospek. Demikian dari saya. Ada maling nyolong durian, durian dicolong dibawa lari. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Neng Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya Mary Maharianti akan menyampaikan submateri proses elaborasi perencanaan pendidikan. Sebelumnya telah disampaikan bahwa rencana ke dalam paket kegiatan dalam pengertian resmi terdapat 2 kelompok kegiatan besar yang disebut dengan program dan proyek. Bapak Ibu bisa melihat di gambar slide tersebut. Dari sini dapat dipahami sesuai dengan pengertian bahwa program adalah paket kegiatan yang lebih besar dan setiap program terdiri atas beberapa proyek. Untuk lebih jelasnya mengenai proses elaborasi ini, kita langsung masuk ke contoh. Misal kita membuat atau merencanakan sebuah program, yaitu program pengembangan pendidikan sains. Kedua proyek ini saling berkaitan dan berkesinambungan. Ini artinya proyek-proyek yang telah direncanakan harus dilaksanakan semuanya. Jadi ketika proyek 1 tidak dilaksanakan, maka akan menghambat kepada proyek 2. Begitupun sebaliknya, proyek 2 harus terlaksana dengan demi menunjang keberhasilan pada proyek 1. Misal jika proyek 1 pelatihan pengembangan kurikulum dan bahan pelajaran itu tidak dilaksanakan, maka apakah pengembangan fasilitas fisik dan perabotan sekolah juga perlu dilaksanakan? Tentu tidak. Atau malah sebaliknya, ketika proyek 1 pelatihan dan pengembangan kurikulum bahan
pelajaran dilaksanakan tanpa dilaksanakannya proyek 2 tentang pembangunan fasilitas fisik dan perabotan sekolah, maka secara logikanya buat apa kita melakukan proyek 1 jika tidak didukung dengan proyek 2? Itu saja penyampaian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, bentuk-bentuk perencanaan pendidikan menurut Sumantri tahun 2014 ditinjau dari segi waktu terbagi 3, yaitu perencanaan jangka panjang antara 11-30 tahun, perencanaan jangka menengah antara 5-10 tahun, dan perencanaan jangka pendek antara 1-4 tahun. Yang ketiga, perencanaan itu berikatan satu sama yang lainnya. Sedangkan berdasarkan ruang lingkupnya, perencanaan pendidikan dapat dibedakan atas perencanaan makro, perencanaan meso, dan perencanaan mikro. Perencanaan makro itu level nasional, meliputi seluruh usaha pendidikan pada semua jenjang dan pendidikan. Sedangkan perencanaan meso itu levelnya adalah level regional atau lokal, meliputi semua jenis dan jenjang pendidikan di suatu daerah. Sedangkan perencanaan mikro itu biasanya bersifat institusional. Dalam konteks ini kita kenal lagi dengan adanya perencanaan, yaitu yang pertama ada perencanaan pendidikan nasional, perencanaan pendidikan provinsi, 3 perencanaan pendidikan kabupaten kota kecamatan, dan 4 perencanaan satuan pendidikan atau perencanaan kelembagaan atau rencana pengembangan sekolah RBS. Nah, rencana pengembangan pendidikan nasional merupakan kumulatif dari perencanaan pendidikan provinsi. Perencanaan pendidikan provinsi merupakan kumulatif dari perencanaan pendidikan kabupaten kota. Rencana pembangunan pendidikan kabupaten kota merupakan kumulatif dari perencanaan pengembangan suatu pendidikan. Menurut Sumantri pada tahun 2014 ditinjau dari segi pendekatannya, bentuk-bentuk perencanaan dibagi atas sebagai berikut, yaitu perencanaan terintegrasi atau integrated planning, yaitu perencanaan yang mencakup keseluruhan aspek pendidikan sebagai suatu sistem dalam pola pembangunan nasional. Yang kedua adalah perencanaan komprehensif atau comprehensive planning, yaitu perencanaan yang disusun secara sistematis dan sistemik sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan menyeluruh tentang perencanaan. Yang ketiga adalah perencanaan strategis atau strategic planning, yaitu perencanaan yang disusun berdasarkan skala prioritas sehingga berbagai sumber daya yang ada dapat diatur atau dimanfaatkan secermat dan seefisien mungkin. Yang keempat adalah perencanaan operasional atau operational planning, yaitu mencakup kegiatan pengembangan dan perencanaan strategis. Nah, dalam hal ini perencanaan yang mampu memberikan penjelasan secara detail tentang apa, siapa, bagaimana, di mana, dan bila mana hal itu akan dilaksanakan. Nah, perencanaan operasional secara dokumen diwujudkan dalam bentuk program kerja atau kegiatan yang disusun sedemikian rupa dan menjadi panduan bagi setiap orang yang terlibat dalam pelaksanaan program kerja tersebut. Dalam konteks persekolahan, perencanaan operasional diwujudkan dalam bentuk program kerja sekolah, agenda akademik sekolah, jadwal pelajaran, dan sejenisnya. Demikian penjelasan dari saya. Saya lanjutkan ke penjelasan dari teman sekelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari teman saya, di sini saya akan menjelaskan tentang regionalisasi rencana, program, dan proyek. Ya. Sebelumnya kita pahami dulu apa itu regionalisasi. Regionalisasi berasal dari kata region yang berarti wilayah. Wilayah atau region kadang diartikan bermacam-macam sesuai dengan penafsiran masing-masing. Berdasarkan sudut pandang ilmu wilayah, wilayah bisa diartikan satu pulau, satu wilayah administrasi, kecamatan, kelurahan, provinsi, dan lain-lain.
Ketika rencana pendidikan akan dilaksanakan pada seluruh wilayah pada suatu negara, maka setiap program dan proyek juga akan dilaksanakan di seluruh wilayah pada negara itu. Untuk tujuan mengimplementasikan rencana, baik rencana secara keseluruhan maupun suatu program atau suatu proyek, maka rencana tersebut harus dirinci berdasarkan pembagian wilayah administratif. Ya. Selanjutnya, hierarki aktivitas rencana pendidikan. Rencana, program, dan proyek terdiri dari sejumlah aktivitas berjenjang. Jenis elaborasi rencana berupa jenjang aktivitas merupakan tahap persiapan yang penting untuk menetapkan fungsi manajemen. Adalah sangat penting untuk menentukan struktur organisasi guna memperlancar pelaksanaan rencana, karena hal ini menyediakan dasar bagi pendelegasian fungsi dan wewenang. Selanjutnya, struktur organisasi sangat diperlukan jika sistem penganggaran mengikuti model PPBS, yaitu planning, program, budgeting, dan juga sistem. Ya. Slide selanjutnya, proses penyusunan program dan identifikasi proyek. Nah, di sini dibagi menjadi 2 tahapan. Setelah tahapan pertama, langsung ke tahapan kedua. Tahapan pertama yaitu identifikasi sub tujuan. Identifikasi sub tujuan itu adalah tahap pertama yang dilakukan untuk merinci tujuan rencana ke dalam bentuk yang lebih operasional. Nah, biasanya rencana dirumuskan dalam kalimat yang masih umum, kemudian ke kalimat yang lebih rinci dan operasional. Nah, yang kedua atau tahapan selanjutnya yaitu menghubungkan sasaran-sasaran dengan sub tujuan. Setelah semua sub tujuan dalam rencana pendidikan dapat diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menghubungkan setiap target yang ada di dalam rencana sub tujuan dan operasional. Misalnya, sub tujuan pada contoh di atas adalah memperluas penggunaan teknologi pendidikan. Selanjutnya, kita lihat setiap target yang terdapat dalam rencana pendidikan. Apakah ada target atau beberapa target yang disusun untuk mempermudah program seperti siaran pendidikan, alat bantu audio visual, dan lain sebagainya. Ya, itu saja dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, pada akhirnya kita telah sampai pada kesimpulan. Saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Yang pertama ialah pendidikan adalah proses menetapkan keputusan yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai, sumber-sumber yang akan diberdayakan, dan teknik atau metode yang dipilih secara tepat untuk melaksanakan tindakan selama kurun waktu tertentu agar penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan bermutu. Kedua, perencanaan pendidikan merupakan hal yang paling inti yang dapat mempengaruhi proses pendidikan dari awal sampai akhir. Maka dari itu sangat penting untuk melakukan elaborasi terhadap perencanaan pendidikan. Demikian yang kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jika kita pegang kuas, melukislah pada kertas. Jika anak bangsa cerdas, bangsa pun berkualitas.